إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة قطب جامع المقام والحوض العظام شيخ أبي حسن علي الشاذلي شيخ عبد القادر الجيلاني شيخ جنيد البغدادي شيخ باودين النقشبندي وسلسلة طريقة قديرية نقشبندية ونقشبندية خالدية وسلسلة طريقة شاذلية وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا من بركاتهم وكراماتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة سلسلة سند كتاب إحياء علوم الدين وسلسلة دلائل الخيرات وسلسلة جميع الكتب وجميع الأسانيد لهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini kami akan menyampaikan kajian tentang Maulid Nabi Muhammad SAW dari kitab Al-Mawsu'ah Al-Yusufiyah fi Bayani Adillati Sufiyah karya Syekh Yusuf Khattar, tentang dalil-dalil Maulid Nabi Muhammad SAW yang tentu munasabah dengan apa yang ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Maulid Nabi Muhammad SAW, dasar utama kita merayakannya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Sesungguhnya tidaklah aku mengutus engkau wahai Nabi Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Kemudian Kanjeng Nabi mengatakan di dalam kitab yaitu Jami'us Shahih karya Imam As-Suyuti, "Innama bu'istu rahmah walam ub'ats la'anah." Aku itu diutus oleh Allah untuk menjadi pemberi rahmat, bukan menjadi orang yang melaknati orang lain. Maka kalau kita mengaku sebagai orang yang meneladani sunnah Rasul, memperingati Maulid Nabi, maka harus meningkat di dalam hati kita menjadi orang yang senantiasa tidak ridho orang lain menjadi ahli nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak senang kalau orang lain masuk neraka atau berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan oleh Imam Hakim di dalam kitab Al-Mustadrak bahwa innama ana rahmatun muhtadatun. Sesungguhnya aku adalah diutus untuk memberikan rahmat, yaitu petunjuk bagi setiap manusia. Maka dari ayat ini kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Kenapa ayat ini munasabah dengan Maulid Nabi? Iya, Imam As-Suyuti telah menulis di dalam kitabnya Tafsir Durrul Mansur bahwa fadlullahil ilmu wa rahmatuhu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita harus bersyukur dengan dilahirkannya Nabi Muhammad? Karena kalimat qul bi fadlillah itu maknanya adalah kita diberi ilmu, wa bi rahmatihi, dan dengan yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita telah diberi ilmu dan telah diberi nikmat menjadi umat Nabi Muhammad, katanya Imam As-Suyuti dalam kitab Tafsir Durrul Mansur, maka hendaknya kita berbahagia atas kenikmatan diberi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan hari lahirnya beliau kita bertemu pada bulan Rabiul Awal, kita hendaknya kemudian bersenang-senang di sana, memperingati di sana. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak." Dengan kita sering-sering menyebut kisah Nabi Muhammad, dengan kita sering-sering menyebut daripada sejarah hidup Nabi Muhammad, maka akan menjadikan sebab hati kita akan semakin cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Kanjeng Nabi mengatakan, "Adibu auladakum," ajarkan kepada anak kalian 3 perkara sebelum yang lain. Yang pertama cinta kepada Nabi Muhammad, ini yang paling utama. Yang kedua cinta kepada Ahlul Bait Nabi Muhammad. Yang ketiga baru cinta kepada Al-Quran. Yang keempat baru cinta kepada yang lain. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala itu hanya pada urusan ini beliau memberikan contoh. Kalau yang lain Allah memerintahkan kita sholat, Allah tidak sholat sendiri.
Allah memerintahkan kita zakat, tidak ada ayat yang menunjukkan Allah berzakat. Tapi untuk sholawat, untuk mengucapkan doa kepada Nabi, Allah memberikan contoh di dalam ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Kan Allah itu ngapain sekarang? Ada orang berdebat, Allah itu ngapain sekarang? Maka para ulama tidak bisa menjawab kecuali satu orang. Beliau mengatakan Allah sekarang sedang bersolawat untuk kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita diperintahkan shollu, bersolawatlah kalian semuanya untuk kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi solawat itu perintahnya Allah. Maka dalam sehari kok kita tidak solawat, kita hukumnya haram, bahkan bisa menuju pada kekafiran. Minimal dalam sehari kita solawat 5 kali itu minimal. Di dalam apa? Di dalam tahiyat. Kemudian bagaimana kita menghadirkan rasa senang di dalam memperingati Maulid Nabi? Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Isa bin Maryam Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan mink warzuqna wa anta khairur raziqin. Fanuzulul ma'idah i'tabaru 'idan li ahlil ardi lil awwalin. Di dalam ayat ini beliau Nabi Isa berdoa, ya Allah turunkanlah kepada kami yaitu makanan-makanan, hidangan-hidangan. Menurut Syekh Yusuf Hattar, dalil ini menjadi dalil bahwa dalam memperingati kegembiraan itu bisa dilakukan yang pertama dengan yaitu menyediakan hidangan-hidangan atau menyediakan makan-makan di acara seperti Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga ketika mendengar ada Maulid Nabi dilahirkan, kemudian beliau memerdekakan budaknya. Ada orang kafir yang di dalam Al-Quran telah dicap menjadi ahli nerakanya Allah, tapi gara-gara beliau senang memperingati Maulid Nabi, akhirnya orang ini setiap hari Senin beliau mendapatkan dispensasi atau pengurangan siksa atau dihilangkan siksanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal itu disebutkan oleh seorang qurra di dalam qiraatus sab'ah, ahli qurra Al-Hafidz Syamsuddin Ibnul Jazar yang masyhur kitabnya tentang qiraah sab'ah. Beliau mengatakan di dalam kitabnya Arfut Ta'rif fi Maulidis Syarif, qad ra'a Abu Lahbin ba'da mautihi fin naumi faqila lahu. Para ulama ketika Abu Lahab telah meninggal, kemudian mereka melihat Abu Lahab dalam mimpinya. Kemudian ditanya Abu Lahab, mahaluka, bagaimana keadaanmu wahai Abu Lahab? Abu Lahab mengatakan, finnar illa annahu yukhafifu anni kulla lailatis naini bi'itaqi suwaibata indama basyaratni biwiladatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bi'irdaiha lahu. Aku itu orang yang di dalam Al-Qur'an telah dicap jadi ahli neraka. Tabbat yada abi lahabi wa tabb. Aku masuk neraka, di Quran jelas. Tapi ketahuilah wahai kamu, sesungguhnya aku itu setiap hari Senin itu siksanya diangkat oleh Allah, karena ketika aku mendengar kanjeng Nabi dilahirkan, aku merayakannya dengan apa? Memerdekakan budakku yang namanya Suwaibah. Maka aku mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Syekh Syamsuddin Muhammad bin Nasir Ad-Dimsyq mengatakan idza kana hadza kafiron ja'adhamu. Kalau orang kafir saja gara-gara memperingati Maulid Nabi kemudian mendapatkan kenikmatan yang luar biasa dari Allah, bagaimana dengan kita yang beragama Islam? Insyaallah Masjid Agung Kota Surakarta mengadakan perayaan Maulid dengan menggelar pengajian 12 malam. Insyaallah ini kita senantiasa mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Ada juga yang memperingati Maulid Nabi dengan cara berpuasa, memperingati kebahagiaan dan keselamatan Nabi dengan cara berpuasa. Dikatakan di dalam kitab Tuhfatul Asyraf tentang yaitu Nabi Musa alaihissalam, lamma wasula ilal Madinah wa ra'al yahud yasumuna yauma asyura sa'ala 'an dzalika faqila lahu innahum yasumunahu li anna Allah naja fihi nabiyahum wa awraqa aduwahum fahum yasumuna syukran lillah.
Ketika Nabi Muhammad pulang ke kota Madinah, Nabi Muhammad melihat orang-orang Yahudi itu pada berpuasa karena sesuatu di bulan Asyura. Ditanya, ngapain mereka berpuasa? Ternyata mereka berpuasa karena bersyukur nabinya diselamatkan oleh Allah dari kejaran Raja Fir'aun. Maka Nabi Muhammad mengatakan, nahnu aula bi Musa minkum fasamahu wa umira bisyamih. Aku lebih berhak untuk dirayakan daripada Nabi Musa alaihissalam. Maka berpuasalah kalian karena bersyukur atas diberi nikmat yaitu diriku. Kemudian disebutkan juga di dalam kitab Dalailun Nubuwah oleh Imam Al-Baihaqi bahwasanya wa an Anas anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ngapunten, di dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi As-Suyuti dikatakan wa an Anas anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam aqqa an nafsi ba'dan nubuwah. Kanjeng Nabi niku berakikoh untuk dirinya setelah diangkat menjadi nabi. Kemudian beliau mengatakan idharun lisyukri ala ijadihi rahmatan lil alamin wa tashri'u li ummatihi kama kana yusolli ala nafsihi kadzalik. Saya akan mengawali kaidah di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj fi Syarhil Minhaj Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, seorang mujtahid di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, mengatakan bahwa dalam mengambil keputusan hukum la ta'taqid, tidak mengambil kalau bisa kecuali dalam 4 mazhab. Salah satu ulama mazhab Syafi'i adalah Imam Jalaluddin As-Suyuti, sehingga mengambil kebijakan dan mengambil ijtihad beliau di dalam yaitu manahij wa turuqil bahs, metodologi pengambilan fatwa, maka dibenarkan. Imam As-Suyuti berijtihad bahwa bahwa mewujudkan rasa syukur itu bisa dengan berbagai cara. Salah satunya apa? Dengan menyembelih kambing atau berakikah seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW setelah diangkat menjadi nabi. Kemudian kita harus tahu kenapa hari Jumat itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh beliau Imam Al-Baihaqi di dalam kitab Dalailun Nubuwah bahwasanya wa yukhadu min qaulihi sallallahu alaihi wasallam fi fadli yaumil jum'ah wa adda mazayahu wa fihi wulida Adam alaihissalam. Kenapa hari Jumat itu dimuliakan sebagai sayyidul ayyam? Maka Imam Baihaqi telah meriwayatkan sebuah hadis bahwa karena hari Jumat itu hari lahirnya Nabi Adam alaihissalam. Kemudian dikomentari, fakaifa bil yaumil ladzi wulida fihi afdalun nabiyyin wa asyraful mursalin. Kalau hari Jumat saja yang lahirnya Nabi Adam kemudian dimuliakan sebagai Sayyidul Ayyam, rajanya hari, bagaimana dengan hari Senin yang di hari Senin itu adalah dilahirkan sebaik-baik nabi, sebaik-baik utusan, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa alaihissalam pernah juga hari kelahirannya atau tempat kelahirannya diperingati oleh Nabi Muhammad. Nabi Isa pernah. Jadi kelahirannya atau tempat kelahirannya diperingati Nabi Muhammad. Ini ditulis di dalam kitab yaitu Akhraja Al-Baihaqi di dalam kitab Dalailun Nubuwah bahwasanya wa yakunul farah was surur ahyanan fi dzikril ihya lil hawadits at-tarikhiyati al-khatirah. Dikatakan amara Jibril alaihissalam an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam bi sholati ra'atain bi Bethlehem. Malaikat Jibril pernah mengutus memerintahkan Nabi Muhammad untuk sholat 2 rakaat di Bethlehem sebelum Isra Mi'raj. Diperintahkan, sholat dulu 2 rakaat. Ini setelah sholat 2 rakaat, malaikat bertanya, atadri lima sholaita? Kamu tahu tadi enggak? Aina sholaita? Kamu tahu tadi enggak di mana kamu sholat, Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi mengatakan, la, kula mboten ngertos. Qala sholaita bi Bethlehem haitsu wulida Isa alaihissalam. Kamu tadi sholat di Bethlehem dalam rangka yaitu memperingati tempat lahirnya, hari lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Jadi bisa saja teman-teman memperingati Maulid Nabi dengan apa? Dengan memperbanyak sholat atau sodakohan atau memperbanyak sholawat. Tadi ada dalilnya semuanya. Kemudian pertanyaannya, siapa orang yang pertama kali merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ini penting sekali kami sampaikan karena biar tidak diklaim.
Di dalam kitab Haulul Ihtifal bi Maulidin Nabi karya Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki, anna awwalaman ihtifala bi Maulidin Nabi Shuaibul Maulid. Orang yang pertama kali memperingati Maulid Nabi adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa ada dalilnya, Ustaz? Nabi Muhammad kan setahu saya nggak ada dalilnya. Kanjeng Nabi Muhammad itu telah mengatakan dan banyak diriwayatkan di dalam beberapa hadis bahwasanya anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suila an sumi yaumil isnin. Kanjeng Nabi, jenengan kok siang terus dinten Senin niku lah nopo? Kanjeng Nabi ngendika fihi wulidtu wa fihi unzila alayya. Hari Senin itu hari lahirku dan hari Senin aku diutus menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka tak peringati, tak syukuri dengan setiap hari Senin aku berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Seperti itu. Yang penting begini. Yang penting siapapun orang yang memperingati Maulid Nabi itu tidak melanggar syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Minggu kemarin Sabtu kemarin telah kami sampaikan apa itu bid'ah, apa pengertian bid'ah, apakah kalimat kullu bid'atin dolalah itu semua sesat. Sudah kami jelaskan kurang lebih 1 jam di video yang sebelumnya. Jadi tidak perlu kami jelaskan lagi. Cuman kami nukil satu hadis di dalam sebuah hadis yang berkedudukan hasan sahih. Dan hadis ini dipakai oleh Imam As-Suyuti di dalam kitab Al-Ashbah wan Nadhair. Ma ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun wa ma ra'ahul muslimuna qabihan fahuwa indallahi qabihun. Sesuatu yang diada-adakan oleh umat Nabi Muhammad selama itu dianggap baik dan tidak bertentangan dengan syariat atau Quran dan hadis, maka baik juga dianggap oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Kanjeng Nabi mengatakan wa ma ra'ahul muslimuna qabihan, setiap sesuatu yang dianggap muslim itu jelek maka juga jelek menurut Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada hewan itu menjijikkan. Bagaimana hukumnya? Setiap hewan yang menjijikkan otomatis haram menurut fikih. Makanya dalam pengambilan fikih terkadang juga memperhatikan yang namanya perasaan dauk seperti itu. Sedangkan kemarin telah kami sampaikan misalnya dari kitab Manaqibus Syafi'i karya Imam Al-Baihaqi, al-muhdatsatu naw'an ma yukhalifu kitaban aw sunnatan aw ijma'an fahuwa bid'atun dhalalah. Perkara baru yang di zaman Rasulullah belum ada itu ada 2. Yang pertama adalah sesuatu yang baru ada bertentangan dengan Quran dan hadis dan ijma'nya para ulama, maka disebut bid'ah yang dhalalah. Sedangkan yang tidak bertentangan maka tidak disebut bid'ah yang dhalalah. Seperti itu. Seperti kita makan, ngaji pakai speaker, kemudian ngaji di masjid yang dibangun seperti ini, baca Quran yang tercetak, itu di zaman Rasulullah tidak ada. Karena itu baik, maka menurut jumhur ulama, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, Imam Badruddin Al-Aini di dalam kitab Umdatul Qari ala Syarhi Sahih Al-Bukhari, di dalam kitab Zadul Muslim ala fi Syarhi Sahih Muslim, di dalam kitab Syarah An-Nawawi ala Sahih Muslim, semua kitab mengatakan tidak semua perkara yang bid'ah itu adalah sesat. Sesat itu ketika bertentangan dengan Quran dan hadis. Bahkan Syekh Utsaimin di dalam kitab Syarah Aqidah Al-Wasatiyah juga mengatakan seperti itu. Tidak semua kalimat kullu bermakna yaitu setiap. Kadang-kadang ada kalimat kullu yang bermakna khos seperti itu. Lah, Ustaz, kalau kita baca sholawat itu kok digaya-gaya, dibuat-buat, kemudian dengan kalimat-kalimat yang dibuat-buat itu bukannya nggak ada di zaman Rasulullah. Melakukan membaca sholawat yang dibuat-buat, yang digaya-gaya itu apakah ada di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kami jawab ya. Jadi membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu memang hadisnya Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi apakah ketika kita memperingati Maulid membaca sholawat harus seperti itu? Kanjeng Nabi Muhammad SAW di dalam sebuah hadis yang masyhur, Bukhari, Muslim, Sunan Tirmidzi, Musnad Ahmad bin Hanbal semua ada, yang mengatakan bahwa ikutilah para khulafaur rasyidin. 1,
al-mahdiyin. Yang kedua, ikutilah sunnahku dan sunnah para sahabat. Ashabi kan nujum faman ihtadaitum ihtadaitum. Kalau kita mengikuti sunnahnya sahabat, mengikuti para sahabat, maka telah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah telah menulis riwayat di dalam kitab Jala'ul Afham fi sholati wassalam ala khairil anam. Di dalam kitab tersebut beliau menulis beberapa sahabat yang saat itu bertemu Rasulullah dan beliau membuat redaksi gaya sholawat sendiri yang intinya memuji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama beliau menulis dari sholawat yang dibuat oleh Abdullah bin Mas'ud, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma. Beliau menulis sholawat, Allahumma ja'al sholawatika wa rahmatika wa barakatika ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa khatamin nabiin. Ada sekitar 1 kaca. Di dalam kalimat tersebut, di dalam redaksi sholawat tersebut, Rasulullah tidak pernah mengajarkan, tapi Rasulullah tidak melarang. Malah Rasulullah mengatakan, sahabatku itu bintang, ikuti dia maka engkau mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak cuma beliau tok. Kita dari sholawat ini bisa kita simpulkan apa, Pak? 1, boleh sampean membuat sholawat sendiri, yang penting memuji Rasulullah. Membuat puisi cinta Rasulullah boleh, tidak bid'ah itu, tidak sesat. Termasuk misalnya panjenengan pengen membuat kalimat dengan kata sayyidina, sahabat mencontohkan betul napa-napa. Ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa khatamin nabiyin. Jenengan pengen menyesatkan pakai sayyidina, menyesatkan sahabat Rasulullah, man ada ashabi faqad adani. Barang siapa orang yang menyakiti sahabatku, maka dia telah menyakiti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya jelas. Ya, enak nih pakai hadis. Kemudian Sayyidina Abdullah bin Abbas yang didoakan Rasulullah menjadi orang yang faqih, ahli tafsir. Beliau juga membuat redaksi sholawat sendiri. Allahumma taqabbal syafa'ata Muhammadin al-kubra warfa' darajatahul ulya wa'atihi su'lahu fil akhirati wal ula kama ataita Ibrahim wa Musa. Beliau membuat redaksi, ya Allah, terimalah syafaat kubra, berikanlah kepadaku syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warfa' darajatahu, angkatlah derajatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Jala'ul Afham, para sahabat juga menulis redaksi sholawat sendiri. Maka tidak jadi masalah. Aduh, kalau sahabat itu mungkin ini Ustaz, saya pengennya yang tabi'in atau tabi'in. Ada di dalam kitab I'anatul Talibin karya Imam Bakri Syatwa, beliau menulis sebuah riwayat bahwa ketika Imam Asy-Syafi'i meninggal dunia, para ulama saat itu mimpi melihat Imam Syafi'i mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ditanya Imam Syafi'i, ya apa sampean kok mendapatkan kenikmatan dari Allah? Apa karena kitab kamu itu Ar-Risalah, Al-Um? Apa karena itu? Apa karena murid kamu banyak yang jadi ulama, 153 mujtahid? Apa karena kamu setiap hari membaca Quran 4 kali khataman misalnya? Boten. Aku itu mendapatkan surga nikmat dalam kubur dari Allah karena di setiap kitab yang aku tulis atau di dalam kitab yang aku tulis, aku menambahi sallallahu ala Muhammadin adadama dzakarahu dzakirun wa adadama ghafala an dzikrihil ghafilun. Karena di dalam kitab-kitab yang aku tulis, aku menambahi, ya Allah, kirimkanlah sholawat kepada Nabi Muhammad sebanyak jumlah makhluk yang berzikir kepada engkau, dan kirimkanlah sholawat kepada Nabi Muhammad sebanyak makhluk yang lupa berzikir kepada engkau. Gara-gara itu, 1 kali sholawat aku mendapatkan kenikmatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita perbanyak sholawat, insya Allah kita menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Shallu ala Nabi Muhammad. Sekarang bagaimana komentar para ulama ahli tafsir, ulama ahli hadis, dan ulama ahli fikih di dalam memahami hadis dan tafsirnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertama, guru saya punya kitab berjudul Manahij wa Turuq al-Bahts. Guru saya di Hadramaut bernama Habib Abdullah bin Abu Bakar bil Faqih.
Beliau menulis di dalam kitabnya tersebut bahwa salah satu Syekhul Islam dari 3 Syekhul Islam di dalam madhab Imam Hambali adalah Imam Ibnu Taimiyah. Artinya beliau seorang mujtahid di dalam madhab Hambali. Bagaimana pendapat Imam Ibnu Taimiyah di dalam mengomentari masalah maulid? Beliau mengatakan di dalam kitabnya Iqtidad Shiratal Mustaqim, fata'dimu maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam wattikhaduhu mausiman qad yaf'aluhu ba'dun nasi wa yakun lahu ajrun 'adzimun. Barang siapa orang yang mengadakan maulid Nabi, menjadikan maulid Nabi sebagai kebiasaan dan tradisi, maka yang seperti itu sudah biasa di zaman orang-orang dan ulama sebelum aku. Orang yang melakukan dan merayakan maulid Nabi, dia mendapatkan surga dari Allah, mendapatkan pahala agung dari Allah Subhanahu wa taala li husni qasdih wa li ta'dhimi li Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena niatnya yang mulia dan mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan Masjid Agung memperingati maulid Nabi, insyaallah kita semuanya menjadi ahli surganya Allah. Lah nak pun terbiasa tradisi, merubah tradisi niku asal mboten, Pak. Apa pengertian tradisi dulu sekarang? Syekh Salim bin Ghanim Sadlan di dalam kitabnya Al-Qadaya wa ma yatafarra'u anha, beliau mengatakan al-adah ma yatakarraru fi nufusi maqbulan 'inda tibai salimah. Adat itu apa sih adat? Adat itu adalah sesuatu yang setelah berjalan di masyarakat dan tidak bertentangan dengan akal masyarakat serta syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hukumnya kita tidak melestarikan kebiasaan atau adat-adat yang telah ada yang tidak bertentangan dengan syariat. Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali di dalam kitab Adabus Syar'iyyah beliau mengatakan qala Ibnu Uqail fil funun la yambai al-khuruj minal 'adah illa fil haram. Tidak disukai Rasulullah, bahkan dibenci Rasulullah, kita tidak melanjutkan tradisi yang ada, model maulid yang telah ada, kecuali kalau itu perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di tempat kita maulid Nabi, bacaan, tasyakuran, lanjutkan. Imam Nawawi dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab mengatakan wa yustahabbu ayatasaddaqa amama kulli dhi amrin muhimmin. Disunnahkan bagi kita melakukan sedekah ketika ada perkara penting, dan menurut saya tidak ada yang lebih penting daripada memperingati maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam As-Sakhawi di dalam kitab Sirah Al-Halbiyah dikatakan, beliau mengatakan lam yaf'alhu ahadun minas salafil fil qurunis salasah wa inna ma hadasun ba'di summa la yazalu ahlul Islam min sairil aqtar wal medan ya'malunal maulid. Memang tidak pernah ada peringatan besar-besaran sampai kepada kurun yang ketiga. Cuman peringatan maulid secara besar-besaran seperti itu bukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan bentuk syiar syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita senantiasa memperingati maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi baraka wasallam. Di dalam kitab Hadiyut Tamam dikisahkan karena Al-Sayyid Abbas bin Abbas Al-Maliki, ini panjang ya, panjang. Saya ingin menyingkat karena waktunya yang tentu tidak sangat luas. Dulu ada seorang ulama besar bernama Sayyid Abbas Al-Maliki, ya, masih leluhurnya Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. Beliau datang ke Palestina, melihat ada orang datang sejak awal sampai akhir, setiap ada maulid berdiri dia. Kemudian ditanya, fulan, ya apa sampean kok berdiri terus? Wahai Sayyid, aku itu berdiri setiap ada maulid karena aku itu pernah dulu aku itu orang yang menghina maulid, mencaci maulid, merendahkan maulid, tidak memuliakan maulid. Kemudian aku bermimpi, di dalam mimpiku itu aku melihat seakan-akan hari kiamat datang, semua orang masuk surganya Allah, dan kemudian hanya aku yang tidak bisa masuk ke dalam kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian aku bernadar, ya Allah, andaikan aku hidup lagi atau bangun, masih diberi kesempatan bangun, maka aku akan berdiri setiap ada maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Maka itulah yang kemudian menjadi sebab beliau, dan kemudian beliau meninggal diberi husnul khatimah, wallahu a'lam. Kemudian terkait keutamaan merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada salah satu kitab yang berjudul An-Ni'matul Kubra ala alami fi Maulidi Sayyidi Waladi Adam, yang mana dikarang oleh seorang mujtahid di dalam madhab Imam Asy-Syafi'i, pengarang kitab itu Tuhfatul Muhtaj, pengarang kitab Al-Ubab dan lain sebagainya. Beliau mengatakan, menukil perkataan dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tentang orang yang memuliakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man 'azzama maulidi man anfaqa dirhaman ala qiraati maulidin nabi, barang siapa orang yang berinfak 1 dirham saja di dalam merayakan Maulid Nabi, maka kana rafiqi fil jannah, orang tersebut akan menjadi temanku masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Seorang mujtahid tidak mungkin mengambil hadis yang dhaif di dalam mengambil satu hukum, minimal hasan atau sahih. Yang kedua, beliau juga menukil kalimatnya Sayyidina Umar bin Khattab yang mengatakan, man 'azzama maulidin nabi faqad ahyal Islam. Barang siapa orang yang mengagungkan Maulid Nabi, sungguh dia telah berjihad memperjuangkan agama Islam. Sayyidina Utsman ibn Affan juga pernah mengatakan, memberikan doa kepada orang yang mengagungkan Maulid Nabi, man anfaqa dirhaman ala qiraati maulidin nabi faka'annama syahida qatli ghazwati badrin wa hunain. Barang siapa orang yang memuliakan Maulid Nabi, berinfak mendukung acara Maulid Nabi, maka dia seperti orang yang mati dalam keadaan perang Badar atau perang Hunain. Ini adalah kalamnya para sahabat Khulafaur Rasyidin. Kemudian yang keempat, Sayyidina Ali juga pernah mengatakan, man 'azzama maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana sababan liqiraatihi ala yakhruj minad dunya illa bil iman. Barang siapa orang yang mengagungkan Maulid Nabi, maka tidak sekali-kali dia keluar dari dunia kecuali pasti membawa iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah bapak-bapak, ibu-ibu yang memperingati Maulid Nabi di Masjid Agung ini kelak matinya husnul khotimah. Kemudian wayadkhulul jannata bighairi hisabin, dan orang tersebut masuk surga tanpa hisabnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salah satu ulama ahli tafsir, yaitu Imam Fakhruddin Ar-Razi, salah satu ahli tafsir yang masyhur, pengarang kitab tafsir Razi. Insyaallah kitab-kitab yang saya baca tadi di perpustakaan insyaallah ada semua, insyaallah ada semua, termasuk tafsir Fakhruddin Ar-Razi. Beliau mengatakan, ma min syakhsin, tidaklah ada seseorang qara'a maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala milhin au burin au syai'in minal makulat. Dia datang di majelis atau dia sendiri membaca Maulid Nabi, sejarah hidup Nabi Muhammad, merenungi sejarah hidup Nabi Muhammad. Di depannya ada milhun, uyah, garam. Di depannya ada gandum, bur, atau ada makanan. Kemudian illa zuharat fihil barokah, pasti barokahnya banyak. Wa fi kulli syai'in wasala ilahi min dzalikal ma'kul fa innahu yataribu wa la yastaqiru hatta yaghfirullahu li aklihi. Dan barang siapa orang yang makan makanan tersebut atau seseorang itu membawa makanan tersebut, tidaklah kecuali setiap gerakannya akan langsung diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, faman syaraba min dzalikal ma' dakhala qalbahu alfa nurin wa rahmatin. Barang siapa orang yang minum di minuman yang dihadirkan di acara Maulid Nabi, maka dalam hatinya dimasuki 1000 cahaya, 1000 rahmat. Kemudian wa kharaja minhu alfa hullin wa ghullatin, dan di dalam dirinya akan dikeluarkan 1000 kejelekan, 1000 rasa susah. Wala yamutu dzalikal qalbu yauma tamutul qulub, dan hatinya tidak akan mati ketika hatinya orang-orang dibentu, ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Fakhruddin Ar-Razi juga mengatakan, wa man qara'a maulidan nabi sallallahu alaihi wasallam 'ala darahimil maskukah fiddatan kana au zahaban. Barang siapa orang yang membaca Maulid Nabi sedangkan dia membawa uangi angsal emas, angsal perak, di arto-arto jenengan mboten napa-napa. Kemudian
wa khalata tilka darahim bi ghairiha. Kemudian uang tersebut itu dicampur dengan uang yang lain. Kemudian waqa'at fihal barakah, maka uang-uang yang lain akan ditambah keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yaftakiru sahibuha, dan orang yang dompetnya ada uang yang dibawa di majelis Maulid Nabi karena keberkahan Maulid Nabi, maka dompetnya tidak akan kekurangan keuangan, insya Allah. Penting nih. Wala tafraq yadahu bi barakatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan kehabisan tangannya uang karena berkah Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini khusus santri penting nih, santri. Nak kirimane telat kersane mboten susah. Santri-santri putri, santri putran ya. Kemudian Imam Asy-Syafi'i juga salah satu mujtahid mutlak mustaqil, beliau mengatakan man jama'a li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwanan wa hayya ta'aman, barang siapa orang yang mengadakan acara ngumpulke orang-orang untuk memperingati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, damel panganan wa akhla makanan wa amila isanan wa sara sababan li qiraatihi ba'atsallahu yaumal qiyamah ma'as-siddiqin wasyuhada wash-sholihin wa yakunu fi jannatin na'im. Orang-orang yang mengadakan acara Maulid Nabi, menyiapkan makanan, menyiapkan minuman, maka dengan sebab itu katanya Imam Asy-Syafi'i, kelak dia ketika mati digabungkan, dibersamakan dengan para syuhada, para sholihin, para siddiqin, dan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Bapak Ibu semuanya menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Imam Ma'ruf Al-Qarhi, tapi ini penting. Imam Ma'ruf Al-Qarhi ini penting. Man hayya atau aman li ajli qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa orang yang masak-masak, orang yang tumbas makanan untuk memuliakan Maulid Nabi, wajah wa auqada sirajan, ngonekke lampu, menghidupkan lampu, wala bisa jadi dan pakai baju yang baru. Jadi kalau datang ke majelis Maulid pakai baju yang baru, minyak wanginya baru, ya minyak wanginya baru, siwaknya baru, semua baru seperti itu ya. Istrinya yang lama nggak apa-apa ya. Watabakhara wa ta'attara ta'diman. Kemudian pakai bukhur, saya pakai bukhur ya, cuman bukhurnya bukhur semprot ya. Wa ta'attara ta'diman, pakai minyak wangi ya, pakai minyak wangi. Bagi yang laki-laki, bagi yang putri, minyak wanginya yang tipis-tipis saja, jangan sampai kemudian tercium sama laki-laki ya. Limaulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam hasyarahullahu yaumal qiyamah ma'al firqatil ula minan nabiyyin wa kana fi 'ala 'iliyyin. Orang-orang tersebut akan menjadi orang yang kelak ketika masuk surga ada di barisan paling atas bersama orang-orang yang masuk surga iliynya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir kami ingin menyampaikan satu dalil yang sering kami sampaikan tentang yaitu berkumpul, kemudian memperingati yaitu Maulid Nabi atau memperingati acara tertentu. Ada di dalam kitab Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah, su'ila an rajulin yungkiru ala ahli dzikri. Ada satu orang yang saat Imam Ibnu Taimiyah ceramah, dia datang di majelisnya Imam Ibnu Taimiyah, mengatakan bahwasanya hadza dzikru bid'ah. Zikir-zikir ini, kumpul-kumpul pengajian kayak gini bid'ah, sesat katanya. Wajah rukum bid'ah, apalagi dikeraskan speakernya bid'ah katanya. Wahum yaftatihuna bil Quran. Tadi saya memulai dengan apa? Membaca Quran Fatihah. Wa yakhtatimuna bil Quran. Nanti di akhir kulon apa? Maka kita tutup dengan membaca Al-Fatihah. Yusumma yad'una lil muslimin al ahya'i wal amwat wa yajma'una tasbih wa tahmid wa tahlil wa takbir wal hauqalah wa yusallu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi di dalam majlis itu ada pengajiannya, ada zikirnya, membaca tahlil, membaca tahmid, membaca tamjid, sholawat. Itu semuanya bid'ah katanya laki-laki tadi. Bagaimana jawabannya Imam Ibnu Taimiyah? Beliau mengatakan al-ijtima' li dzikrillahi ta'ala wa istima'i kitabih hadza min afdhalil qurubat wa du'a amalun sholih wa hadza min afdhalil qurubat wa afdhalil ibadat. Berkumpul seperti yang engkau kisahkan tadi itu menurut hadis sahih adalah perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perbuatan di dunia ini yang lebih mendekatkan kita dekat dengan Allah
melebihi mengadakan acara kumpul-kumpul, zikir bersama-sama dengan suara keras, mendoakan orang yang masih hidup atau telah mati, dibuka dengan Fatihah, ditutup dengan Fatihah berdasarkan hadis di dalam kitab Sahih Muslim dan Sahih Bukhari, innalillahi malaikatun sayyahin. Allah itu punya malaikat sayyahin yang tugasnya mencari orang-orang yang mengadakan majelis zikir dan majelis ta'lim. Mereka akan diberikan 4 perkara: 1 surga, 2 termasuk orang soleh, 3 hajatnya dikabulkan, yang keempat semua dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat bertanya, ada orang datang di sini tapi niatnya enggak datang di majelis tersebut. Malaikat mengatakan Allah mengatakan, humul qaumu la yushqa bihim jalisahum. Orang yang datang di majelis maulid atau di majelis zikir, majelis ta'lim, walaupun dia tidak datang hanya di sekitar sini tok, di sekitar Masjid Agung tok, maka dia juga mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita berkumpul di sini, kelak kita berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya man huwa fi uluwihi kainun, ya man huwa fi ilmihi muhitun, ya man huwa fi 'izzihi latifun, ya man huwa fi lutfihi syarifun, ya man huwa fi fi'alihi hamidun, ya man huwa fi dhatihi qadimun, ya man huwa fi majdihi munirun, ya man huwa fi 'ata'ihi katsirun. Allahumma akrimna minka binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin syajarati aslin nuraniyah wa lamadul qadadir rahmani wa dhali khaliqatin insani wa asyrafis suratil jasmaniyah wa ma'adil asrari rabbaniyah wa khazainil ulumil istifaya sahibul qadatil asliyah wal bahjatis saniyah wa rasbatil aliyah. Man inda rajat nabiyyuna tataliwaihi fahum minhu wa ilaihi wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma khalaqta wa razaqta wa amatstawita ila yaumi tub'as wa nafnaita wa sallim tasliman katsira ila yaumiddin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Siril Fatihah.